Shalom umat Allah, dimanapun Anda berada saat ini. Hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa, damai sejahtera, sukacita, kemenangan melingkupi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mulai saat ini, biarlah kita tetap sehati, satu doa, satu pujian, satu penyembahan hanya kepada Dia. Allah kita yang sungguh luar biasa. Dia akan pulihkan bangsa dan negara kita. Mari kita datang kepada Dia saat ini. Bapa di dalam surga, pujian syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah pulihkan keadaan kami. Terima kasih Engkau sudah lawat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada Engkau saat ini Bapa. Buat hati kami sepakat, sehati, satu jiwa, tetap berdoa bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Pulau-pulaunya, penduduknya, dari desa hingga kota, semua akan menerima lawatan Allah saat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini kami rindu mempersembahkan pujian, doa, dan penyembahan kami hanya kepada Allah yang sungguh luar biasa, yang memegang kendali atas bumi ini. Biarlah bumi dipenuhi kemuliaan-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Beri sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh Haleluya. di bawah kakiku. Pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa Haleluya. dari Raja Mulia. Bila Allah di Bila pihak Allah kita. ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Mari berdiri bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan dilawat Tuhan. Kita menjadi berkat atas Indonesia. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Mari katakan bersorak bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
kitab 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan Indonesia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita satu dalam tubuh Kristus, berdoa bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Menjadi duta kerajaan-Mu, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, pada hari yang cerah, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kita, biarlah kembali kita bersemangat. Walaupun ada yang mungkin penat atau katakan situasi yang senyap seperti ini membuat kita lesu juga. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini, saudara dan saya boleh kembali memasuki kesempatan, menikmati kesempatan, bahkan mendapatkan sesuatu yang istimewa ketika kita beribadah kepadanya. Jadi kami bersyukur untuk kesetiaan saudara mengikuti siaran-siaran ibadah yang ditayangkan, biarlah itu mendatangkan rahmat anugerah buat kita semua. Haleluya. Nah, hari ini saudaraku, karena kita memasuki minggu yang ketiga, itu berarti ibadah kita bertemakan misi atau pelayanan atau misi dan pelayanan. Jadi mari saudaraku kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas. Dan ini juga merupakan sebuah penjabaran yang indah. Karena penulis Injil Lukas adalah seorang Dokter Lukas, dikenal dengan Tabib Lukas, yang menyerahkan seluruh hidupnya bersama perjalanan dalam misi. Rasul Paulus beberapa kali, hampir seluruh dari setiap apa yang dialami secara khusus, secara istimewa oleh Rasul Paulus itu dicatat dengan indah sekali oleh Dokter Lukas. Nah, tapi Lukas itulah yang menulis Injil Lukas. Jadi dua-duanya dipersembahkan kepada sahabatnya, ditulis Theophilus yang mulia. Dia menulis begitu indah dan dengan kecermatannya Dokter Lukas melukiskan pelayanan dari Tuhan Yesus. Berbeda dengan Injil yang lainnya, tapi Lukas atau Dokter Lukas ini mengemukakan sesuatu yang mungkin bukan biasa ya. Artinya hal-hal yang menakjubkan. Dan itulah yang dibawakan secara dramatis oleh Dokter Lukas. Jadi ketika kita melihat seperti pendahuluan dari Injil Lukas, dan juga kalau kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, itu betul-betul saling melengkapi. Ya, tapi kita bisa mulai hari ini tentang bagaimana misi atau pelayanan, ya, atau pelayanan yang dilakukan dalam urusan misi atau dalam perikop misi. Injil Lukas itu merupakan satu seperti katakan seperti pola bisa ya, dan itu menyiratkan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus ya, dan pelayanan Tuhan Yesus yang seringkali dilakukan seperti ada kejutan-kejutan. Injil Lukas pasal 1 ayat 15 berkata begini. Injil Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, dan mulai sejak dari rahim ibunya. Luar biasa ya. Jadi tadi kita sudah bilang menakjubkan. Dan untuk menjadi besar di hadapan Tuhan itu harusnya menjadi perjuangan. Ya, bukan hanya apa yang tertulis di dalam Alkitab kita tentang Yohanes Pembaptis. Menjadi besar di hadapan Tuhan itu luar biasa. Ya. Karena kalau itu benar-benar menjadi
obsesi kita, ya, itu adalah sebuah kerendahan hati, ya, besar di hadapan Tuhan, ya, karena mungkin di hadapan manusia kita tidak besar, di hadapan manusia bisa macam-macam, tetapi yang penting apakah besar di hadapan Tuhan seperti Yohanes Pembaptis itu, ya, menjadi bagian dari hidup kita. Karena saudara dan saya adalah bagian yang sungguh-sungguh indah, ya. Menjadi besar tuh maksudnya begini, ya. Banyak orang terutama di dunia ini, ya, benar karena kuat. Ya, karena berkuasa. Jadi semuanya dianggap benar. Yang semestinya adalah orang itu kuat karena benar, bukan dibalik, ya. Jadi menjadi besar di hadapan Tuhan itu benar artinya. Kalau ada kebenaran barulah orang itu kuat, ya. Bukan karena punya kekuatan sehingga semuanya dibenarkan, punya kekuasaan dan sebagainya. Nah, Yohanes Pembaptis dia menyangkali dirinya, ya, sehingga bukan seperti bagian dari orang-orang yang pada waktu hidup pada masa itu. Bukan menyangkali diri, malah ya mencoba untuk mencari kebenaran sendiri dengan cara yang lain. Jadi Yohanes Pembaptis berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Itu kita dapat dalam ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, ya, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kehidupan Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat yang layak, artinya siap. Hari-hari ini ketika kita dihadapkan pada masa-masa seperti ini, ya, kita mencari perkenanan Tuhan. Layak berarti siap. Siap, ya, kehidupan yang menyangkal diri, kehidupan yang kuat karena kebenaran yang didapat dari firman Allah, kebenaran dapat dari Tuhan sendiri. Dalam Alkitab, ya, Perjanjian Lama itu ditulis soal mengenal. Mengenal dalam Kejadian itu artinya dalam pengertian Adam dan Hawa itu berarti hubungan intim, saudaraku. Sampai begitu rupa. Bayangkan, ya, untuk bisa mengenal betul-betul Tuhan. Artinya ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, benarkah kita mengenal Tuhan sehingga kita berkenan kepadanya? Hubungan itu dikatakan dalam kitab Kejadian antara Adam dan Hawa. Itu adalah seperti hubungan suami istri, luar biasa, ya. Dan yang Tuhan kehendaki pada waktu kita mau melayani Tuhan, benarkah kita mengenal Allah kita supaya kita bisa melayani dengan baik, ya. Supaya saudara dan saya bisa melihat Injil Lukas ini sebagai contoh teladan yang indah untuk kita bisa masuk dalam pelayanan yang tuntas. Yohanes Pembaptis, ya, dia sungguh-sungguh, ya, melihat bahwa anak domba Allah yang akan dimuliakan itu tidak terlalu sebuah bagian atau sebuah perbandingan bagian dengan apa yang berlaku dalam hukum-hukum agama. Jadi kalau Yohanes Pembaptis dia menekankan, ya, seperti hubungan keagamaan itu akan mungkin menjadi bagian yang lebih sulit bagi penerimaan orang-orang pada masa itu. Jadi Injil Lukas dijelaskan supaya
ada bagian yang baik, bagian yang baik, bagian yang benar. Dan itu gampang sekali sebetulnya. Yohanes minta supaya orang kembali kepada cara hidup yang benar. Kembali pada cara hidup yang benar walaupun itu mungkin dianggap lama, kuno dan sebagainya. Dan tidak peduli kuno atau benar, tidak peduli kuno atau baru, ya, yang Tuhan maksudkan melalui firman-Nya yang kita pelajari bersama, yang disampaikan dengan kisah Yohanes Pembaptis ini. Saudaraku, kembalilah kepada keadilan. Ya, zaman ini kan begitu banyak hal diputar balikan. Ya, kalau kita tidak hati-hati, ya kita bisa masuk ke dalam jebakan yang membuat saudara dan saya tidak jelas. Ya. Jadi berbalik kepada nilai-nilai lama yang luhur, sederhana. Nah, belum tentu yang baru, yang sekarang apalagi diketoli orang semua yang baru, yang mutakhir itu yang disenangi orang. Ya. Tapi begitu sederhana, ya, pelayanan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ya, agar bagian dari semangat yang dilakukannya, semangat Nabi Elia, roh dari Elia, yang membuat orang berbalik, ya, dan mengajak orang-orang kembali kepada nilai-nilai dan bagian dari kehidupan yang benar-benar, ya, merupakan inti daripada pelayanan. Saudara bisa lihat Yohanes Pembaptis, ya, dia bilang, biarlah aku makin berkurang-kurang, tapi dia, yaitu Tuhan, makin bertambah-tambah. Nah, ini agak susah memang kadang-kadang hari-hari ketika kita belajar tentang pelayanan, ya. Orang ingin bersaing dalam suatu acara, dalam suatu model acara yang mungkin dicari yang paling bisa memikat, ya, yang paling ngetren dalam bahasa kita mungkin. Sedangkan Yohanes Pembaptis mengingatkan melalui Injil Lukas, saudaraku, supaya kita tidak canggung lagi. Kita mau berharap sungguh-sungguh, ya, kesempatan yang indah Tuhan berikan, sehingga apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas merupakan sebuah bagian dari dasar-dasar pelayanan. Ketika Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem, dia melewati kota Yeriko, dan disitulah Injil Lukas ditulis secara dramatis. Ada seorang bernama Sakius, ya, pemungut cukai. Ya, ini bukan yang pertama. Tuhan sudah mengundang Matius, pemungut cukai, untuk mengikuti dia. Sekarang ada pemungut cukai lagi dan bos pemungut cukai. Ya, jadi Tuhan Yesus minta supaya dia bisa, ya, bertandang ke rumah orang namanya Sakius. Kaget Sakius, bukan main. Ya, dia dianggap sampah masyarakat walaupun dia sangat kaya raya, walaupun Sakius sungguh-sungguh, ya, mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, tapi dia dibenci masyarakat. Alangkah takjubnya, ya, peristiwa ini menakjubkan, dan Sakius begitu kaget, ya, karena sukacitanya. Dia dipanggil, dia dijenguk, dia dilawat oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau kita melayani, ya, jangan lihat luar orangnya. Maksudnya jangan lihat penampilannya. Tuhan Yesus berhadapan dengan wanita Samaria, juga seperti itu. Wanita Samaria tanya hal-hal yang rohani. Bagaimanakah beribadah? Bolehkah di sini, ya, atau harus di Yerusalem, atau bagaimana, dan seterusnya.
hal-hal yang jelimet tadi yang membuat agama jadi susah ditangkap orang, ya Tuhan bilang gampang saja. Ya, dalam Injil Lukas itu menakjubkan seperti itu, sehingga dikatakan sudah tidak berlaku lagi itu. Yang penting kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Satu lagi yang ditulis Injil Lukas yang menakjubkan, ya ketika dia lihat seorang perwira yang imannya luar biasa. Dan Tuhan bilang, belum pernah aku lihat iman seperti ini di antara orang Israel. Ya, katakan satu kata saja, ya, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, luar biasa ya. Katakan satu kata saja, ya, luar biasa. Bukan minta apalah, minta apa. Karena aku seperti itu sebagai perwira. Ya, sebagai perwira Romawi, di bawahku ada anak buah. Kalau aku perintahkan ini, dia lakukan ini. Aku bilang itu, dia lakukan itu. Cukup, katakan saja. Maka hambaku itu akan sembuh. Nah, bagi kita, saudaraku, kesembuhan itu bukan berarti sebuah kisah yang lepas. Dalam arti tanpa maksud, bukan. Ya, peristiwa itu membawa kepada pengertian bahwa melayani Tuhan itu mesti punya sifat kooperatif. Ya. Kooperatif, mau bekerja sama. Ya. Ada orang yang diturunkan dari atas sotoh rumah, ya, ada kerjasama yang indah. Ketika Petrus dipakai Tuhan, ya, memenangkan keluarga Kornelius beserta dengan keluarga besarnya, dibaptis dalam Roh Kudus, luar biasa. Petrus kooperatif, dia melapor ke Yerusalem. Nah, kalau kita ini sebagai gereja, ya, menggampangkan gereja induk, ya, Petrus dia tidak menggampangkan gereja induk di Yerusalem, pusat kekristenan pada waktu itu. Dia laporkan. Demikian juga Rasul Paulus ketika melakukan banyak terobosan, ya saudaraku, dia juga lapor di Yerusalem. Ada sidang di Yerusalem, dia bertemu dengan Yakobus, dia bertemu dengan senior-senior untuk melaporkan. Kooperatif tadi penting. Ya, saya rindu pembukaan daripada Injil Lukas tadi, ya, kita hubungkan dengan bagaimana Tuhan bisa dikenali, supaya kita bisa melayani dengan baik. Ya. Dalam kitab Wahyu dikatakan, awal dari Wahyu, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini kita diingatkan tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Ya, tadi dalam Kejadian mengenal Tuhan itu adalah seperti hubungan suami istri, luar biasa. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih baik, kita butuh pewahyuan. Sangat mutlak dipentingkan untuk dapat pewahyuan dari Tuhan. Karena Allah sudah mengunci dirinya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satupun, ya. Tuhan Yesus bilang, tidak ada satupun mengenal Bapa selain aku, dan tidak ada satupun mengenal aku selain Bapa. Artinya, saudaraku, dalam Injil Matius pasal 11 ayat 21, Injil Matius pasal 11 ayat 27 dikatakan, ya, kalau itu hanya bisa diwahyukan pengenalan tadi. Jadi kalau saudara dan saya mau mengenal Allah kita secara baik, sehingga kita bisa melayani dengan baik, ya, kita bisa melihat tadi contoh ketika saudara dan saya boleh berhadapan dengan kisah dari Yohanes Pembaptis, ya. Kita diingatkan
bahwa itu hanya bisa melalui pewahyuan. Nah, wanita Samaria tadi akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa lihat bagaimana Alkitab menceritakan tentang itu dan bagaimana Tuhan Yesus mewahyukan dirinya kepada wanita Samaria tadi. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, berkenan mewahyukannya. Saudara dan saya bisa mengenal Bapa dengan baik kalau Tuhan Yesus mengizinkan pewahyuan itu terjadi. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mau melayani dengan baik, saudaraku, ya, izinkan hati kita terbuka untuk kerjasama, bersifat kooperatif, mau melapor. Contoh-contoh tadi tidak bisa dilanggar sana. Petrus melapor, Paulus melapor kepada gereja induk di Yerusalem, karena tahu siapa Allah mereka. Tidak bisa ditinggalkan pusat kekristenan. Contoh yang kedua adalah ketika mereka mengumpulkan dana untuk Yerusalem, pusat kekristenan, induk dari semua gereja. Ketika terjadi kelaparan, ya, banyak sekali yang harus dilakukan dan jemaat-jemaat yang sudah dikembangkan oleh Rasul Paulus, ya, mereka menyumbangkan dananya. Mereka berkepentingan untuk melakukan itu. 2 Korintus pasal 9 berkata demikian. 2 Korintus pasal 9 ayat 2 berkata demikian. 2 Korintus pasal 9 ayat 2. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Ahaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. 2 Korintus 9 ini pengumpulan uang untuk Yerusalem, untuk gereja induk, untuk markas utama. Kalau Yerusalem ambruk, pasti yang lain akan ambruk. Nah, kesadaran ini penting, ya. Kalau umat Allah tahu pentingnya mendukung pusat. Mendukung seperti dalam ayat 5 juga dikatakan. 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendukung saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Pemberian bagi Yerusalem, bagi pusat kekristenan pada waktu itu. Bukan dipaksakan. Bukti kehidupan yang indah. Kehidupan yang mengenal Allah. 1 Korintus pasal 16 jelas sekali di situ, ya. Dikatakan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ya. Memang, saya ulangi, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya, mereka mengumpulkan dana untuk pusat, untuk Yerusalem. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ya, ajaran firman Tuhan kembali kepada keadilan dan kebenaran. Gereja-gereja bertumbuh, mungkin gereja-gereja berkembang, tapi jangan melupakan, ya, di mana markasnya. Induk pusat
kekristenan di Yerusalem harus didukung. Kalau yang pusat itu remuk atau rontok atau ya roboh, maka yang lain-lain pasti akan roboh. Jemaat di Antiokhia maju sekali, tapi mereka tahu melapor, mereka tahu memberikan yang terbaik buat pusat gereja pada waktu itu, buat kekristenan di Yerusalem. Nah, bagaimana Injil Lukas mencerminkan kisah para rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas juga akhirnya membawa pengertian-pengertian yang indah, saudaraku. Pengertian-pengertian yang baru, yang dalam bahasa kita tadi menakjubkan. Ya. Bagaimana Lukas membawa alur Injil lain daripada yang lain. Ya, sehingga dari satu bagian ke bagian lain itu sepertinya tidak merupakan urutan, ya. Tapi merupakan kejadian yang ditulis tadi saya bilang. Apa yang dialami Rasul Paulus yang istimewa pun itu ditulis oleh Dr. Lukas, tapi juga yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi. Yang terakhir ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke Emmaus, dia lihat dua orang yang murid Yesus, yang sedang susah hati karena gurunya, rabinya sudah mati disalib. Luar biasa, ya. Kalau tadi Tuhan Yesus terkagum-kagum pada perwira, sekarang dua orang yang ke Emmaus terkagum-kagum bagi penampilan Tuhan Yesus. Ya, takjub. Karena mereka tidak sadar Tuhan Yesus sudah menyampaikan ajaran-ajaran begitu rupa. Ya, sayang tidak diperinci dalam Alkitab ajaran apa saja, dikatakan apa, diajarkan nabi-nabi itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang yang menuju ke Emmaus. Kalau kita diajar Yesus sendiri, wah dahsyat sekali. Rahasia-rahasia firman Allah itu dibukakan. Nah, ini ditulis oleh Lukas atau Dr. Lukas dalam Injil Lukas. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan memecahkannya, barulah dua orang di Emmaus tadi sadar, oh yang tadi bersama kami, yang mengajar kami itu adalah Tuhan sendiri. Ketika dia sadar, apa yang terjadi saudaraku? Raiblah Tuhan. Ya, ini yang kita bisa lihat bagaimana terjadi keajaiban juga di dalam gereja perjanjian baru, gereja yang mula-mula tadi. Maksud saya Yohanes Pembaptis mengajak kita kembali, walaupun itu lama, tapi kembali kepada kebenaran, kembali kepada keadilan. Ya, ingatlah, perkembangan yang maha luas hari-hari ini, tapi juga menuntut hati yang luas, hati yang legowo. Hari-hari ini kalau kita tidak bisa bersatu, susah. Hari-hari ini kalau kita tidak bisa berbagi, kita akan susah. Contoh teladan gereja yang mula-mula, perintisan yang mula-mula. Mereka tahu menginduk, menginduk luar biasa. Ketika perjalanan dari Yerusalem menuju Samaria, berubahlah seorang yang kemudian menjadi penginjil. Dia mengadakan kebangunan rohani di Samaria. Kita bisa lihat, dia juga menginduk ke Yerusalem, dan Yerusalem mengutus Petrus, mengutus Yakobus untuk melihat apa yang terjadi di Samaria. Dan sudah bisa lihat Filipus yang tadi saya katakan dari Yerusalem ke Samaria mengadakan kebenaran, dia melaporkan semuanya. Perkembangan yang demikian indah, saudaraku. Kalau dilakukan, bagus sekali. Dan Filipus kemudian dipakai luar biasa. Dia dipakai sampai di Asdod. Bukan hanya dia membaptiskan sida-sida dari Ethiopia. Nah, kalau kita belajar dan mengerti siapa Allah kita. Yang pertama tadi kita diingatkan, hubungan itu begitu dekat.
seperti suami istri. Yang kedua, harus ada pewahyuan. Kalau kita mau mengenal siapa Allah kita, ya, kemudian layani dia sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, karunia apa. Kita mengenal bagian kita di dalam tubuh Kristus. Aku diberi kemampuan seperti ini, aku diberi bakat talenta seperti ini. Itu aku berikan sesungguhnya semuanya dengan sungguh-sungguh tulus, tanpa pamrih. Ya, berikan dengan kasih, berikan dengan tanggung jawab. Kalau hari ini tema kita adalah misi atau pelayanan, gereja punya misi. Mari kita melayani dalam tugas misi kita. Kita mengenali apa yang Tuhan berikan, dan kita bisa lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi sekali lagi ingat, ada yang harus bertanggung jawabkan kepada pusat gereja, kepada induk gereja, dalam hal ini tadi, Yerusalem. Kalau kita melupakan itu, susah. Rasul sudah memberi contoh, harus punya sifat kooperatif, mau bekerja sama, bukan jalan sendiri-sendiri. Dan yang kedua, mau berbagi. Terpujilah nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh belajar, boleh mengerti anugerah, kasih dan pertolongan Tuhan. Pengorbanan Yohanes Pembaptis pasti tidak sia-sia. Jalan yang terbentang bagi Tuhan Yesus kemudian merupakan kedatangan kerajaannya. Dan kita mengenal kerajaan Allah yang sudah datang, kerajaan Allah yang sudah dekat. Dimulai pada waktu itu sampai berdirinya gereja. Berbagilah saudaraku bahwa hari-hari ini saudara dan saya sedang memasuki masa itu. Berbagilah kalau kita tahu Yerusalem yang baru menanti saudara dan saya. Yerusalem yang baru benar-benar, yang turun dari surga, disediakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari pada kesempatan minggu ketiga bulan April ini, kami mau Tuhan hari ini melayani masyarakat. Kami mau hari-hari ini melayani jiwa-jiwa yang sedang haus dan dahaga akan kebenaran. Dan kami belajar hari ini untuk kembali kepada keadilan dan kebenaran. Agar kami berkenan kepadamu. Buatlah kami melihat secercah cahayamu, kebenaranmu yang hakiki, sehingga kami berkenan kepadamu. Mohon ampun segala kesalahan kekurangan kami. Luruskan gereja, luruskan kami semua, sehingga kami mengerti panggilan yang luhur, panggilan yang mulia. Itu tidak peduli apakah itu cara lama, metode lama, atau cara baru, tapi harus ada keadilan dan kebenaran melalui kerjasama, kesediaan kami untuk bekerja sama, kooperatif, untuk melapor, untuk mau berbagi juga. Karena hari-hari tanpa kami berbagi, kami akan kelelahan sendiri. Tapi ketika kami mau bergotong royong, banyak yang tertolong. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh apa yang sudah kami pelajari bersama, meteraikan dalam hati kami masing-masing. Dan berkati setiap umat-Mu sudah mendengar dan belajar firman-Mu. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.